Suara Hati. Renungan kita hari ini, topik, mengapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yohanes 13 ayat 24, 25 dan 26, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudaraku, secara tertulis kita tidak akan mendapatkan alasan mengapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas dalam Alkitab dengan jelas tertulis bahwa dirinya salah satu murid Tuhan Yesus dan bahkan menjadi bendahara di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus sangat tahu bahwa Yudas itu tidak percaya pada dirinya. Yohanes 6 ayat 64. Tidak seperti murid lainnya, yang sering memanggil Yesus sebagai Tuhan. Namun Yudas tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan atau Mesias. Dalam Alkitab mencatat, kalau Yudas tidak pernah beriman atau percaya kepada Yesus, kalau Yesus adalah Allah. Justru Yudas lebih sering memanggil Yesus dengan Rabi, yang artinya guru. Seperti Simon Petrus, sangat jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 6 ayat 68 dan 69. Kurangnya beriman terhadap Yesus menjadi dasar berbagai penilaian kesalahan terhadap Yudas. Yudas tidak hanya kurang beriman pada Kristus, tetapi dalam Alkitab dicatat bahwa urutan nama murid Yesus, Yudas selalu dalam urutan terakhir, yaitu dalam Injil Sinoptik, yaitu Matius 10 ayat 2, 3 dan 4, Markus 3 ayat 16-19, Lukas 6 ayat 14, 15 dan 16. Kita kurang paham, apakah urutan penyebutan nama murid Yesus itu merupakan urutan kedekatan sebagai hubungan pribadi murid dengan Yesus saat itu. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan Yudas yang tercatat di Injil hanyalah ketika ia dimarahi karena ucapannya kepada Maria. Yohanes 12 ayat 7 dan 8. Yang kedua, ketika Yudas akan menyangkal atas pengkhianatannya dan berkata, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 25. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lukas 22 ayat 48. Itulah pengkhianatannya kepada Tuhan Yesus. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan Yudas yang tercatat di Injil hanyalah ketika ia dimarahi karena ucapannya kepada Maria. Yohanes 12 ayat 7 dan 8. Yang kedua, ketika Yudas akan menyangkal atas pengkhianatannya dan berkata, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 25. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lukas 22 ayat 48. Itulah pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 5 dan 6. Alasan ketiga, ada kemungkinan Yudas sudah ketagihan mengambil uang dalam kas kelompok mereka. Jadi, dirinya akan merasa lebih beruntung dapat mengikuti kelompok Tuhan Yesus yang sering mengikutinya dalam jumlah besar. Dengan melihat itu,
Mungkin ia mengira bisa mendapat keuntungan lebih banyak dengan mencuri uang kas kelompok itu. Ada juga kemungkinan lain, mengapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, memiliki pengharapan yang sama dengan orang banyak, bahwa mereka punya keyakinan, kalaulah Yesus bukan Mesias, dan ia akan memimpin untuk mengakhiri penjajahan Romawi, untuk mengambil alih kekuasaan, dan memimpin bangsa Israel. Kemungkinan inilah harapan Yudas mengikuti Yesus, mendapat keuntungan dari hubungannya, sebagai kekuatan politik baru dalam pemerintahan. Hal ini tidak diragukan kalau ia berharap menjadi kelompok elit yang berkuasa setelah terjadinya revolusi. Padahal, selama mereka bersama Tuhan Yesus telah berulang-ulang menegakkan bahwa dirinya akan mati, bukan hendak memimpin pemberontakan melawan kekaisaran Romawi. Jadi, Yudas mungkin mengira, sama seperti asumsi orang Farisi, kalau Yesus bukan Mesias yang mereka nanti-nantikan, mengingat Yesus tidak berusaha meruntuhkan kekaisaran Romawi. Saudaraku, hal yang sama berlaku juga bagi kita. Jika kita gagal untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, maka kita akan terlibat dalam banyak masalah yang disebabkan pemahaman yang salah tentang Allah. Ingatlah selalu, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita, sehingga tersedia keselamatan kekal bagi kita. Jangan seperti Yudas, kesalahan fatal dalam hidupnya, tetapi tanpa dibarengi penyesalan yang dalam. Sebenarnya, Yudas menyesali, tetapi karena dirinya kurang beriman pada Kristus, dan mungkin juga memiliki sedikit hubungan pribadi dengan Yesus, sehingga pengenalan akan Tuhan Yesus sangat dangkal. Kenyataan, Yudas menyesal dirinya dengan menggantung diri dan mati tertelungkup. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini, yaitu memohon kepada Tuhan, agar terjadi hujan pertobatan kepada orang-orang yang ada di Indonesia, untuk mengenal lebih jauh tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Selamat Hari Paskah saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
kasih-Mu.